Nah, Oh, kenapa harga gitu. emas melonjak naik? Karena memang para pelaku pasar ataupun masyarakat ini cenderung ingin mengamankan modalnya, mengamankan dananya, atau bisa dikatakan Hmm. safe haven. Halo Sobat Cuan, welcome back to StockNow.id channel. Oke, setelah kita bahas beberapa saham IPO, pada pembahasan kali ini berbeda nih dan akan kita bahas bersama analis StockNow kebanggaan kita, Kak Tori. Halo Sobat Cuan, selamat siang. Selamat siang Kak Tori, gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat, selalu ceria. Oke, jadi kemarin-kemarin udah dibahas mengenai saham-saham yang akan IPO dan sekarang pun saham-saham IPO itu udah listing ya di bursa ya. Betul, belum ada lagi sampai saat ini sih. Oke, jadi pembahasan yang kali ini menarik juga. Ini terkait emas meroket. Apakah ada peluang investasi emas? Sejak bulan Februari 2024, harga emas mulai meroket sebesar $1.992 per troy ounce. Dan pada video ini dibuat yaitu bulan Mei 2024, harga komoditas emas sebesar $2.360 per troy ounce. Bisa dibilang kenaikan selama 3 bulan terakhir ya, sebesar 18,5%. Kira-kira menurut Kak Torik nih ya, kenaikan harga komoditas emas ini dipicu oleh fenomena apa ya Kak? Oke, mungkin seperti yang kita ketahui juga ya, tadi yang sudah Mbak Sinta sebutkan, emang dalam 3 bulan terakhir ini, harga emas bisa dikatakan juga cukup meroket. Ya. Harga emas memang meningkat sekitar 18,5% dalam 3 bulan terakhir. Tentunya angka signifikan ini disebabkan oleh berbagai faktor ya, terutama yang paling penting ini adalah ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Yang kita ketahui juga ya, salah satu penyebabnya naik turunnya harga emas itu adalah ketidakpastian global. Mungkin seperti yang terjadi beberapa pekan terakhir ini antara geopolitik Timur Tengah, Israel dengan Iran, terus juga krisis ekonomi mungkin di negara-negara yang ibaratnya bisa dikatakan negara miskin, resesi, atau mungkin bahkan bisa jadi perang dagang. Nah, ketika hal itu terjadi ya mengenai kondisi ketidakpastian ekonomi global, tentunya harga emas ini akan melonjak naik. Nah, kenapa harga emas melonjak naik? Karena memang para pelaku pasar ataupun masyarakat ini cenderung ingin mengamankan modalnya, mengamankan dananya, atau bisa dikatakan safe haven. Nah, mengamankan modalnya ini biasanya ya lebih ke emas, karena emas ini bisa dikatakan juga selalu terjaga ya harganya meskipun terjadi inflasi, deflasi, ataupun kondisi ekonomi global yang bisa dikatakan memiliki ketidakjelasan. Nah, selain itu juga mungkin kenaikan harga emas juga dipicu dengan permintaan emas yang cukup tinggi, itu juga bisa menjadi penyebab ya kenaikan harga emas. Selanjutnya ini adalah kebijakan moneter, seperti yang kita ketahui juga memang emas ini beranjak naik semenjak keputusan The Fed mempertahankan tingkat suku bunganya. Otomatis bisa dikatakan dengan tingkat suku bunga yang aman ini, orang-orang cenderung lebih ke deposito ataupun lebih mengamankan modalnya lagi ke emas, mungkin seperti itu. Dua faktor itulah yang membuat harga emas ini cenderung meroket. Oke, dua faktor ya. Jadi ada ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan moneter. Oke, ingat ya teman-teman. Berikutnya, kenaikan harga komoditas emas juga diikuti oleh harga logam mulia, seperti contohnya harga logam mulia aneka tambang atau antam ya, yang meningkat sebesar 19% sejak bulan Februari. Apakah ini bisa dikatakan lebih baik investasi emas dibandingkan investasi saham? Waduh, pertanyaannya sulit juga ya. Jadi perbandingannya ini investasi emas dengan investasi saham ya? Iya. Oke. Mungkin sebenarnya bisa dikatakan kalau misalkan teman-teman ya, Sobat Cuan punya modal lebih baik investasi kedua-duanya ya, karena baik emas maupun saham itu memiliki tingkat risikonya masing-masing. Misalkan kayak yang terjadi saat ini kan kondisi ekonomi global mungkin masih bisa dikatakan belum jelas ya bagaimana arahnya. Nah, dengan kondisi ketidakjelasan itu mungkin masyarakat cenderung ya mengamankan modal yang tadi sudah saya katakan ke emas, karena emas ini cenderung stabil, ataupun mungkin masuk ke foreign exchange, yaitu menggunakan mata uang dolar, karena mata uang dolar ini cenderung stabil dibandingkan mata uang lainnya. Nah, namun kalau misalkan sudah tahu ya kejelasan arah ekonomi kita ke depannya, mungkin seperti The Fed menurunkan tingkat suku bunga, otomatis BI Rate juga menurunkan tingkat suku bunga, otomatis pasar saham ataupun pasar kripto mungkin ya, teman-teman yang ingin main kripto ataupun teman-teman yang main saham ini bisa
memulai nih untuk investasi saham ataupun trading kripto, karena dengan tingkat suku bunga diturunkan ini bikin atau membuat gairah pasar saham gitu sih. Oke, siap. Kalau bisa dibilang secara ekonomi atau bahasa gaulnya di ekonomi ini bisa dibilang diversifikasi portofolio ya? Betul, diversifikasi portofolio. Cuma mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya ini kan, karena harga emas saat ini kan melonjaknya sangat signifikan ya. Betul. Antara lebih baik investasi saham atau investasi emas, tentunya itu ya tadi yang saya sudah katakan memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Misalkan saat ini momentum untuk berinvestasi emas ini sangat tinggi ya, karena memang kenaikan signifikan selama 3 bulan terakhir. Namun kalau misalkan saya bandingkan ya dengan saham, tentunya bisa dikatakan imbal hasilnya ini sebenarnya jauh lebih besar saham ya, karena emas ini kan hanya momentum, hanya 3 bulan terakhir. Kita belum tahu bulan ke depan gimana harganya, apakah terus naik ataupun malah turun, cenderung sideways harga emas. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Sedangkan kalau misalkan saham, kita berinvestasi, kita selain mendapatkan imbal hasil dari saham ya, capital gain, kita juga bisa mendapatkan dividen. Tentunya dengan imbal hasil dan dividen itu bisa lebih besar ya yang didapatkan dari saham dibandingkan imbal hasil dari emas. Oke, siap. Jadi itu ya teman-teman. Oke, berikutnya aku mau nanya lagi sama Kak Tori. Boleh dong. Apakah dengan kenaikan harga emas berpengaruh signifikan pada emiten-emiten yang produksi emas nih? Oke, berarti kita masuk lebih ke kinerja emiten emas ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat ya, sesignifikan apa sih antara harga komoditas emas dengan emiten emas, perlu kita merujuk juga pada laporan keuangan masing-masing emiten. Di sini saya mengacunya pada 3 emiten ya, yang ya bisa dikatakan juga memproduksi emas juga, seperti Antam, Aneka Tambang, MDKA atau Merdeka Copper Gold, dan yang terakhir ini Arci atau Arci Indonesia. Catat ya teman-teman. Nah, catat nih 3 emiten ini. Patokannya di sini saya mungkin menggunakan laporan laba rugi ya, laporan laba rugi yang terbaru, yaitu kuartal 1 tahun 2024, supaya kita melihat nih berpengaruh apa sih antara harga komoditas dengan emiten emas. Tentunya kan kalau misalkan harga komoditas naik, tentunya berpengaruh nih terhadap kinerja dari emiten tersebut. Mungkin kita langsung masuk ke emiten yang pertama, yaitu Antam atau Aneka Tambang ya. Mungkin kita langsung buka data saja, nanti bisa ditampilkan ya. Saya beri data-datanya ke tim Stoknom, saya tampilkan. Jika kita melihat memang dari laporan laba rugi yang diterbitkan oleh Aneka Tambang, faktanya ya dengan meningkatnya harga komoditas emas, justru secara kinerja ini mengalami penurunan. Kenapa tuh Kak? Nah, hal ini juga bisa dilihat ya dari pendapatan usaha pada kuartal 1 tahun 2024 ini sebesar 8,62 triliun rupiah, sedangkan pada kuartal 1 tahun 2023 ini sebesar 11,59 triliun rupiah. Karena kenapa bisa mengalami penurunan ya? Karena Antam itu fokusnya bukan hanya emas saja yang tadi saya sudah katakan. Karena Antam ini fokusnya terhadap nikel, bauksit, perak dan lain sebagainya. Ada kemungkinan ya penurunan pendapatan ini diraih dengan entah menurunnya harga komoditas yang lainnya gitu loh. Jadi tentunya hal ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, terutama kinerja perusahaan Antam ini. Tentunya dengan penurunan pendapatan juga pastinya akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Seperti Antam ini ya, pada kuartal 1 tahun 2024 memang laba bersih Antam sebesar 238 miliar rupiah, sedangkan pada kuartal 1 tahun 2023 ini sebesar 1,66 triliun. Nah, jadi bisa dikatakan laba bersih ya yang diraih oleh Antam ini tergerus ya atau turun sebesar 95%. Tentunya ini angka yang sangat signifikan ya, yang tadi saya sudah katakan. Penurunan pendapatannya juga bisa dikatakan turun sekitar 25% dan berpengaruh juga terhadap labanya. Yang saya harapkan ya memang terutama untuk Antam ini, karena kan kita belum tahu ya bagaimana kinerja di kuartal kedua ke depannya. Ya semoga dengan terus meningkatnya harga komoditas emas ini juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Antam ke depannya. Sedikit reminder aja untuk teman-teman, jadi perlu digarisbawahi bahwa ini laporan keuangan kuartal 1 ya. Kuartal 1 tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu kuartal 1 tahun 2023. Lanjut. Mungkin lanjut data selanjutnya ya, yaitu emiten MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk. Mungkin laporan keuangan terbaru ya dari MDKA ini belum diterbitkan nih. Kita belum tahu kenapa, karena kan harusnya kuartal 1 itu kan berakhir di Maret. Seharusnya entah April ataupun awal Mei sudah bisa diterbitkan. Namun saya belum mendapatkan informasi ya, pada video ini dibuat belum mendapat informasi lebih lanjut. Jadi mungkin patokannya saya menggunakan coba
pada kuartal keempat saja ya, kuartal keempat 2023 dengan kuartal 4 tahun 2022. Jadi mungkin kalau misalkan kita lihat dari laporan laba rugi yang diterbitkan oleh MDKA per kuartal 4 tahun 2023 ini justru mengalami kenaikan ya. Dari pendapatan usahanya juga meningkat jadi 8,22 triliun rupiah, sedangkan pendapatan usaha dari MDKA ini per tahun 2022 ya, kuartal 4 tahun 2022 ini sebesar 4,02 triliun rupiah. Jadi bisa dikatakan kenaikan pendapatan usaha ini mencapai 104%. Angka yang signifikan itu juga diraih oleh laba perusahaan yang dicetak oleh MDKA ya. Jadi MDKA ini mencetak laba per tahun 2023 ini mencapai 56 miliar rupiah dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2022, MDKA ini mencetak kerugian sebesar 178 miliar. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman semua, pendapatannya kan triliunan, kok labanya cuma puluhan miliar ya? Betul. Nah, jadi itu sebenarnya kalau misalkan komoditas itu ya besarnya itu di beban pokok penjualan, terus juga bisa kalau misalkan perusahaan meminjam uang ya itu bisa di beban bunga. Nah, hal itu juga terjadi pada MDKA ya, karena yang saya lihat memang labanya kecil ini karena beban pokok penjualan juga cukup tinggi, itu sekitar 80-90% ya dari pendapatan ya. Jadi ini angka yang sangat signifikan. Terus juga kalau misalkan dilihat dari beban bunga itu juga sangat cukup besar. Jadi bisa dikatakan memang laba MDKA cenderung kecil itu ya karena didapati oleh beban-beban yang cukup banyak itu sih. Mungkin kita langsung masuk ke emiten yang terakhir ya, yaitu ARCI atau ARCI Indonesia Tbk. Mungkin kita langsung masuk saja ke kuartal 1 tahun 2024. Ini pendapatan usaha ARCI sebesar 905 miliar, sedangkan pada kuartal 1 tahun 2023 ini Mbak Sita ini sebesar 846 miliar. Jadi bisa dikatakan pendapatan ARCI ini pada kuartal 1 tahun 2024 ini meningkat sekitar 7%. Nah, dengan meningkatnya pendapatan harusnya berpengaruh dong terhadap laba yang dihasilkan oleh ARCI. Nah, tapi faktanya memang untuk ARCI ini tidak berpengaruh terhadap labanya ya, karena pada kuartal 1 tahun 2024 ini laba bersih ARCI itu minus, jadi bisa dikatakan rugi sebesar 66 miliar, sedangkan pada kuartal 1 tahun 2023 ini labanya ini sebesar 70 miliar. Jadi bisa dikatakan ya laba rugi yang dihasilkan oleh ARCI di kuartal 1 tahun 2024 ini tergerus sebesar 194%. Yang menjadi pertanyaan lagi pastinya kan, karena pendapatannya meningkat, kok rugi gitu. Kok rugi, betul. Nah, yang saya breakdown ya dari laporan laba ruginya, ternyata memang beban bunga yang diraih oleh ARCI ini cukup tinggi gitu loh. 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Betul. Nah, beban bunga ini tentunya disebabkan oleh utang yang menggunakan kurs mata uang dolar yang meningkat, seperti yang kita tahu juga kan. Oh iya, betul. Kebanyakan memang komoditas ini, mata uangnya ini acuannya terhadap dolar. Jadi, perbandingan antara dolar dan rupiah ini kan sekarang lagi melambung tinggi ya. Nah, hal ini tentunya berpengaruh terhadap beban-beban keuangan dari ARCI ini. Oke, jadi bisa di-highlight ya teman-teman. Ini selain kita belajar terkait investasi emas, ini juga kita bedah ini ya Kak ya, laporan keuangan perusahaan ya. Betul. Jadi kita harus tahu gitu kalau misalkan mau investasi lebih baik mana, terus juga emiten yang mana yang bagus supaya kita nggak terkesan FOMO gitu Mas. Betul, jadi bukan sebatas untung ataupun rugi, tapi teman-teman perlu digarisbawahi juga, tadi udah dijelaskan juga ya sama Kak Torik. Jadi kita harus tahu nih komponen-komponen penting dalam laporan keuangan itu seperti apa. Betul. Boleh ditonton kembali. Oke, berikutnya ya Kak ya. Lalu bagaimana prospek emiten emas ke depannya? Apakah akan terus naik seiring mengikuti harga komoditas emas? Oke, ini pertanyaan cukup menarik ya, karena prospek ya. Kita melihat bagaimana kinerja emiten emas ke depannya. Nah, memang mungkin pada kuartal 1 yang sudah saya sebutkan ya tadi sebelumnya itu memang secara kinerja fundamental belum bisa memberikan yang bagus gitu loh, dari laba, dari pendapatannya itu belum bisa mentargetkan cukup bagus ya. Tapi harapan saya ya di kinerja emiten emas ini di kuartal kedua tahun 2024 ini tentunya bisa memperbaiki kinerja emiten emas kuartal 1 tahun 2024. Mengingat juga memang harga emas saat ini juga masih kecenderungan naik ya. Cuma memang dari akhir April ke awal Mei ini harga emas kecenderungan turun ya. Cuma akhirnya berhasil rebound. Tentu harapan saya memang semoga kinerja kuartal kedua ini bisa jauh lebih baik dibandingkan kuartal 1.
Oke, Nah, siap. selanjutnya memang yang perlu diingat juga ya, kenapa tadi kita highlight kuartal 1 ini kinerjanya turun ya dibandingkan harga komoditas emas. Karena kan seperti yang kita tahu harga komoditas emas ini naik dari awal Februari sampai dengan saat ini. Nah, bisa dikatakan awal Februari sampai dengan Maret ya, bisa dikatakan itu adalah kuartal 1, ini kenaikannya tidak sesignifikan itu. Karena baru kenaikan yang signifikan ini baru di April hingga Mei tahun ini. Jadi bisa dikatakan mungkin ya kuartal kedua tahun 2024 ini secara kinerja pendapatan maupun labanya itu bisa meningkat signifikan seiring dengan harga komoditas emas yang cenderung naik seperti itu. Cukup jelas sekali ya yang telah disampaikan oleh Kak Torik. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir bagi teman-teman juga penasaran, saya pun begitu. Ini tips investasi terkini di tengah pergerakan IHSG yang cenderung sideways. Gimana tuh Kak? Oke, memang ya dalam bisa dikatakan sebulan terakhir ya IHSG ini kecenderungan sideways. Betul. Dan perlu teman-teman ketahui juga memang IHSG ini sideways diiringi juga dengan sektor big banks ya yang juga cenderung turun. Cuma mau kasih tips sedikit saja ya, karena kalau misalkan kita lihat teman-teman bisa banget nih untuk melirik sektor perbankan ya. Karena saat ini memang saham sektor perbankan ini harganya cenderung diskon ya. Dan memang sebenarnya kalau misalkan secara kinerja sektor perbankan ini masih cukup bagus ya. Seperti BBNI, BBRI, BMRI itu pun bahkan kinerja fundamentalnya PER-nya ya atau valuasinya itu cenderung di bawah rata-rata industri dan sektornya. Jadi tentunya bisa menjadi acuan ya teman-teman untuk bagaimana sih caranya investasi, lalu investasi apa yang cocok ya, karena pergerakannya IHSG cenderung sideways. Mungkin teman-teman bisa cicil ataupun bisa berencana untuk mengoleksi saham-saham perbankan seperti BBNI, BBRI ataupun BMRI. Jadi meskipun yang tadi saya sudah sebutkan itu masih di bawah rata-rata industri dan sektornya, tapi di sisi lain memang kita harus ketahui juga ya penyebab sideways-nya IHSG ini. Pergerakan sideways ini disebabkan oleh katalis yang berpengaruh terhadap global ya, seperti harapan para pelaku pasar, tingkat suku bunga The Fed ini harusnya diturunkan, namun sampai saat ini masih tertahan. Dari sisi domestik juga ternyata BI Rate ini menaikkan tingkat suku bunganya. Dengan hal seperti itu memang pelaku pasar terutama masyarakat ini cenderung dilema ya. Jadi makanya kenapa banyak pelaku pasar yang sampai saat ini cabut ya ataupun hengkang bisa dikatakan sementara dari pasar saham, karena dengan kenaikan tingkat suku bunga atau penahanan tingkat suku bunga tentunya deposito ini cenderung menarik. Tapi memang secara konsensus ya atau pendapat dari para analis memang The Fed ini akan berencana menurunkan tingkat suku bunga ini di semester kedua tahun 2024. Semoga ya harapan saya memang terjadi penurunan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed sehingga pasar saham ini kembali bergairah. Jadi para pelaku pasar ataupun teman-teman yang ingin berinvestasi di pasar saham cenderung lebih menarik nih karena kan pasar saham sudah mulai harganya sudah mulai on fire. Seperti itu. Mungkin itu aja sih tips investasi saya. Oke, berarti perlu kita perhatikan tadi di highlight ya. Nanti di highlight nih Kak. Oke, jadi tips investasi terkini di tengah pergerakan IHSG cenderung sideways, teman-teman bisa mulai invest di saham perbankan ya. Betul. Iya, jadi kapan lagi nih kita beli saham yang lagi diskon. Jadi bukan cuma baju aja yang diskon ya, saham juga lagi diskon teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu tadi pembahasan terkait investasi emas versus investasi saham gitu ya. Terima kasih Kak Torik atas waktunya dan kesempatannya. Tunggu mini podcast berikutnya di YouTube stocknow.id dan teman-teman bisa request apa nih yang pengen dibahas berikutnya via WhatsApp, DM maupun komen. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.